Teman-temanku, shalom. Dengan apakah kita bisa bandingkan dan juga samakan Tuhan? Tidak ada. Tuhan tidak bisa disandingkan bahkan disamakan dengan apapun sebab tidak ada pembandingnya. Karena apa? Karena Tuhan itu begitu tinggi, begitu besar dan begitu luar biasa sehingga tidak ada yang bisa menyamainya. Itu sebabnya siapapun jika dia berkenan, jika dia berkehendak bisa dipanggilnya, bisa diselamatkannya. Bahkan orang yang jauh, bahkan orang yang benci, bahkan orang yang mungkin memiliki kedudukan yang tinggi pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian. Sudah 2 kali naik haji, tetapi dia bisa murtad. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Salam, selamat malam saudaraku yang dapat menyaksikan acara yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu bukan bahasa agama, tapi itu adalah bahasa Arab yang di Arab itu sendiri bukan hanya agama Islam yang ada di Timur Tengah. Jadi orang Kristen pun di Arab Saudi, karena saya juga pernah di sana, ya itu yang dipakai karena itu bahasa negara. Sama dengan di Indonesia. Kalau saya sebut selamat pagi atau yang lain menyebut selamat pagi, kita tidak tahu dia itu agamanya apa karena itu bahasa. Jadi assalamualaikum itu salam sejahtera buat kita. Waalaikumsalam, salam sejahtera juga buat Anda yang datang. Jadi itu bukan bahasa agama, tetapi itu adalah bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Raden Alam Damanik, sekarang sudah tua, berumur 65 tahun. Sejak kecil saya hidup di tengah-tengah agama saya yang lama, seorang muslim. Sampai umur masuk sekolah, ya saya diajak untuk mengaji dan lain-lain sebagainya, ajaran yang diturunkan oleh orang tua. Saya ikut kakek saya karena saya anak yatim. Jadi kami 4 bersaudara. Untuk meringankan beban ibu saya dibawa oleh kakek saya. Saya umur 2 tahun dibawa kakek saya. Kebetulan kakek saya seorang muslim, tentu anak kecil. Apa yang diajarkan orang tua, yaitu yang diikuti. Jadi dengan sendirinya saya menjadi seorang muslim. Setelah saya SD, masuk kelas 1 sampai kelas 6, pulang sekolah dasar, ya saya diajak naik sepeda, ya belajar ngaji. Seperti itu sampai SMP. Kemudian saya merantau ke Jakarta, memperbaiki kehidupan. Singkat ceritanya bla bla bla, ya sholat tidak pernah tinggal. Dan saya termasuk fanatik ya, waktu dia agama saya yang lama. Saya sangat tidak suka dengan Kristen karena pemahaman saya ketika saya di dunia lama saya, Kristen itu Tuhannya kok 3 gitu. Terus Isa Al-Masih atau Yesus itu kok dibilang anak Tuhan. Ya, pokoknya apa yang diketahui oleh saudara saya umat muslim, ya itu yang saya ketahui sama seperti itu. Apa yang didoktrin, apa yang diajarkan oleh ustadz, oleh guru, ya itu yang kita imani seperti itu. Karena kita tidak pintar membaca Al-Quran dan tidak juga tahu artinya. Maka apa yang disampaikan oleh guru, ya itulah yang kita imani. Seperti itu. Nah, kemudian saya menikah setelah bekerja di Jakarta pada tahun 90. Saya membaca-baca Al-Quran itu lebih dalam. Setiap kali kita bulan Ramadan itu kan ada waktu buat kita untuk mempelajari
lebih dalam tentang Al-Quran supaya kita hatam Quran seperti itu, saudaraku. Nah, jadi dalam mempelajari Al-Quran itu, ini satu yang saya ketahui ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Ada orang oleh karena mimpi, oleh karena bertemu, oleh karena suatu keajaiban. Saya karena belajar. Jadi saya belajar. Lalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang saya temukan menjadi menggelitik hati saya. Banyak ayat-ayatnya. Termasuk dalam praktek ketika saya sholat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di dalam 5 kali waktu itu ada 17 rakaat. Dan setiap rakaat itu wajib dibaca, dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kira-kira, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Nah, sebagai seorang peneliti bertanya dalam hati saya, tunjukilah, berarti belum tahu. Saya catat. Lalu saya terus baca di dalam Al-Quran. Saudaraku muslim yang memonitor, rajinlah baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh agar Anda juga menerima berita kebenaran. Karena saya itu diurapi Tuhan mempelajari. Lalu dalam keyakinan saya yang lama, bahwa Isa Al-Masih atau orang Kristen bilang Yesus Kristus itu dia nabi, bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen menyebutkan dia Tuhan? Kan menggelitik juga. Jadi kalau ada persamaan dengan kesaksian orang, ya biarkan. Tapi yang saya saksikan, apa yang saya ketahui, dan kemudian apa yang menggelitik hati saya, dan saya teliti terus. Di situ disebut bahwa Isa Al-Masih itu tidaklah sama dengan manusia yang lainnya, dan dia bukan dicipta, tetapi dia pencipta. Kalau Adam diciptakan Allah dari tanah, manusia pertama. Manusia kedua diciptakan Allah dari tulang rusuk. Manusia ketiga dari hawa nafsu, yaitu pernikahan laki-laki dan perempuan. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita sekarang ini, oleh karena hasil perkawinan. Nabi Muhammad ada bapaknya, ada ibunya. Tetapi saya lihat di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hawa nafsu, perkawinan laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi dari kalimatullah, firman Allah, kalam Allah, jadi manusia. Firman Allah jadi manusia. Kalau Allah mau, kenapa tidak bisa? Karena dalam Al-Quran jelas, kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Terus saya pelajari, makin menggelitik hati saya. Terus kemudian saya menemukan di dalam Al-Quran, silakan saudaraku yang lain yang muslim, ada 25 kali disebut nama Isa Al-Masih. Kok nama Nabi Muhammad cuma 4, paling banyak 5 kali? Kenapa kok jadi malah Nabi Isa? Saya pelajari terus, makin menggelitik hati saya. Temu lagi Isa Al-Masih yang tahu hari kiamat. Lah, yang tahu hari kiamat kan Allah. Mana ada Nabi tahu hari kiamat? Wah, ini kok Nabi Muhammad, Nabi Isa dalam pemahaman saya yang lama kan saya sebut Nabi, Pak. Tahu hari kiamat. Di dalam Alkitab tidak ditulis, Pak, bahwa umur 5 tahun Isa Al-Masih tidak ada ditulis dalam Alkitab menciptakan burung. Berarti berdarah, bernyawa, ada rohnya. Tapi dalam Al-Quran ada, Pak.
bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dapat menciptakan burung dari tanah, terbang. Kalau manusia sehebat apapun ilmunya sampai kepada abad 2021 sekarang ini, menciptakan yang bergerak bisa. Kan mobil itu bergerak, pesawat bergerak, kapal bergerak, sepeda motor bergerak. Tapi kan nggak bernyawa, nggak ada rohnya, nggak ada darahnya. Handphone ini hidup, mobil bisa hidup, tapi nggak ada rohnya dan dia tidak bisa punya roh. Kalau ciptaan manusia, diciptakan manusia, tidak ada roh. Tapi kalau Yesus Kristus, Isa Al-Masih, burung diciptain, Pak. Ada dalam Al-Quran itu. Terbang. Weh. Jadi dia menciptakan bukan hanya hidup, bukan hanya bergerak, tapi punya roh, punya darah, terbang, burung. Belum ada, Pak, sehebat apapun ilmu orang menciptakan yang punya roh, punya darah dia, bisa terbang dia sendiri tanpa bensin. Berarti ini siapa ini Isa Al-Masih? Kan gitu. Lalu kemudian penasaran. Mohon maaf, ini yang saya alami. Saya masih dalam kebingungan pada saat itu. Saya gendong di tangan saya Alkitab dan Al-Quran. Saya sudah beli Alkitab, saya sudah baca, tapi saya belum ada yang nuntun. Karena saya pengen tahu aja. Justru waktu itu hati saya jahat. Mudah-mudahan saya temukan di dalam Alkitab ini ayat yang bisa ngerjain orang Kristen. Dulu saya pikirannya begitu. Saya baca terus. Malah saya ketarik, Pak. Haleluya. Itu. Nah, kemudian ketika saya gendong kedua buku suci ini, Pak, lalu saya berdoa dengan cara yang lama. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukilah kepada saya sesungguhnya saya dalam keadaan kebingungan. Bla 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 bla, doa saya, Al-Qurannya jatuh, Pak. Itu kesaksian saya yang saya alami. Saya bingung. Baru tengah malam saya sholat tahajud. Agar saya diberi petunjuk. Agar saya tidak menjadi orang yang kebingungan. Jangan menjadi orang gila antara buku yang ini dengan buku yang ini. Di sini begini, di sini begini. Dan ketika kami sholat, saya tadi katakan 5 waktu 17 rakaat. Setiap rakaat itu saya tadi sudah katakan. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Dalam penelitian saya, tunjukin itu berarti belum tahu. Saya baca bukunya orang Kristen, Pak. Akulah jalan yang benar dan hidup. Nah, di sini nyari, di sana dikasih tahu. Makin menggelitik hati saya, makin menggelitik hati saya. Dan yang terakhirnya itu saya mencatat beberapa yang menggelitik hati saya, yang saya pelajari dari buku suci yang saya yakini sebelumnya, saya catat. Apa yang menggelitik saya catat. Lalu saya tanya orang yang lebih pakar, yang lebih tahu daripada saya. Tidak memuaskan jawabannya. Artinya tidak alkitabiah. Begitu juga ke pesantren saya tanya. Terakhir ada kebetulan kesempatan dengan dasar lobby yang sudah lama, saya ketemu di Salemba dengan almarhum Bapak yang saya sangat hormati, namanya Pak Hasyim Mujadi. Setelah itu saya minta, Pak Haji, saya minta waktu 10 menit, ada yang mau saya tanya. Oh ya, silakan duduk Pak Haji. Oh ya, saya sudah berangkat haji 2 kali, 1 kali umroh. Makanya tadi saya Pak Hasyim Mujadi manggil saya Pak Haji. Terus kemudian saya ajukan pertanyaan bla 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 yang menggelitik hati saya itu ternyata bukan 10 menit, hampir 3 jam. Terus sharing, tukar pikiran, bukan berdebat. Tukar pikiran. Tapi terakhir dia bilang, Pak Haji, kebanyakan pertanyaan loh.
Saya masih banyak kerjaan. Jawaban saya, imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah, itu kata beliau. Oh ya sudah Pak, terima kasih. Assalamualaikum, saya salam. Terus saya pulang. Ingat-ingat, imanmu yang menyelamatkan engkau kan ada di dalam Al-Quran itu, yang ada dalam Alkitab. Tapi sudahlah. Memang iman kita yang menyelamatkan kita. Bukan karena amal perbuatan. Seberapa besar amal perbuatan kita? Coba kalau kita bangun pagi. Terus kita sehat, seger. Alhamdulillah. Berapa miliar itu bisa kita bayar? Napas kita seger pagi-pagi. Jadi bukan oleh karena amal perbuatan kita. Saya baca di dalam bukunya orang Kristen itu. Oleh karena kasih karunia, karena sayang banget Allah sama kita. Wih, luar biasa ini. Bukan oleh karena kita ganteng, karena suku ini, karena amal perbuatan, karena kita soleh. Soleh bagus. Menolong sesama bagus. Lalu saya tanya lagi kepada yang saya anggap lebih senior. Kalau di sini saya tidak mau berbahasa Arab Pak, walaupun saya bisa. Ada semacam doktrin apa ya namanya. Agama kamu buat kamu, bagi kamu. Agama saya buat saya, bagi saya. Berarti sebagai peneliti ini ada tembok. Tidak boleh nyebrang ke sana. Saya baca di dalam bukunya orang Kristen. Kasihanilah sesamamu. Enggak ditulis. Kasihanilah sesama Kristen. Enggak begitu. Sesamamu. Sesama manusia. Bahkan mungkin di luar manusia. Kasihanilah sesamamu. Sama seperti engkau mengasihani dirimu. Luar biasa ini ayat. Saya baca lagi Pak. Kita harus mengampuni. Nah loh. Saya ingat di dalam Al-Quran. Allah tempat kita mengadu dan memohon. Nabi Muhammad, Nabi saya dulu Pak. Masih memohon ampun atas segala dosa pelanggaran. Di dalam buku Kristen saya baca. Isa Al-Masih mengampuni. Ini Nabi saya paling terakhir minta ampun. Di dalam bukunya orang Kristen, Yesus itu malah mengampuni. Makin menggelitik Pak, menggelitik hati saya. Jadi setiap saudara saya murtadin, saya suka juga nonton di YouTube. Masing-masing kita memperoleh hidayah, tuntunan Roh Kudus yang berbeda-beda. Kita menerima kebenaran. Pemahaman saya bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah Allah, dia adalah Tuhan. Bukan saya dipaksa untuk mengaminkan itu, meyakinkan itu karena dapat sogokan, atau karena dikasih hadiah, atau karena dapat jabatan. Tidak. Justru, ya mohon maaf, kalau saya bilang semua saudaraku yang murtadin pasti mengalami cobaan dan goncangan penderitaan ikut Yesus. Tapi kenapa kita bertahan? Karena kita ada kepastian. Karena Yesus Kristus, setelah saya pelajari, lama-kelamaan makin tahu, di sini ada kepastian. Yesus itu pergi ke surga. Disiapin tempat bakal kita. Kalau kita percaya dia nanti akan datang jemput kita. Tapi jangan hanya dibaca, diamalkan. Ada lagi perintahnya. Pergilah sampai ke ujung dunia. Jadi jangan bilang hanya di Arab. Sampai ke ujung dunia. Lah dunia ini di mana ujungnya? Sampaikanlah berita keselamatan. Dan baptislah mereka di dalam nama Anak, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yesus datang itu bukan bawa agama. Yang menurut saya, mudah-mudahan tidak terlalu salah. Tapi dia membawa berita keselamatan, menebus dosa kita.
Saya pelajarin itu, saya konfirmasi juga ke Al-Quran, ke Alkitab. Masih kebimbangan saya. Lalu saya berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Akhirnya saya bergereja. Tidak gampang saya masuk Kristen. Karena saya juga termasuk keras kepala. Tidak terlalu gampang. Nah, di satu saat, dalam kebimbangan itu, saya Islam tidak sholat, saya Kristen tidak tahu doa, tidak tahu bergereja kemana. Tapi pikiran saya antara buku yang ini dengan yang itu kok lebih senang bukunya orang Kristen ini. Lalu Tuhan mungkin setelah sekarang ini saya tahu itu sekarang mungkin Tuhan jamah saya. Lalu pernah saya satu kali sakit kepala, migrain saya kambuh. Saya makan obat warung, Pak. Saya makan obat warung, saudaraku, namanya Bodrek migrain. Saya makan satu. Biasanya kalau saya makan satu Bodrek migrain itu sudah ada perubahan lah gitu. Kok enggak, masih sakit juga. Terus kemudian saya makan lagi. Gitu. Seharian itu sampai saya makan 3 kali lalu saya tertidur. Rupanya saya tidur itu, Pak, lama. Sampai 3 hari. Tertidur. Kenapa saya tahu saya tidur 3 hari? Pertama, kalender di rumah saya adalah kalender sobek. Hari ini tanggal berapa? Sobek. Serap. Besok bangun lagi pagi-pagi, sobek lagi tanggal sekian. Ditambah lagi, tetangga depan rumah saya bilang, kemana aja Pak sih? Ada di rumah. Astagfirullah. 3 hari lampu nyala terus. Kirain Bapak pergi. Enggak Pak, saya ada di rumah. Ya Allah Pak Haji, Bapak kan hidup sendirian. Kalau begitu Pak, pagarnya nggak usah dikunci. Pintunya dihalangin aja sama pintu. Bapak mati di dalam, busuk nggak ketahuan. Oh iya Pak, iya. Nah, yang tidur saya 3 malam itu antara mimpi, apa namanya ya, saya tertidur tapi seperti mimpi, tapi perasaan saya seperti tidak mimpi juga, sulit menjelaskan itu. Saya berjalan di suatu taman, lalu ada suara di belakang saya ini disuruh jalan ke suatu tempat yang jauh dari perjalanan itu. Adem tempatnya, sejuk, ada bangunan. Ih, nggak tahu deh megahnya itu, mungkin emas berlian kali, tahu apalah. Pokoknya megah benar, binatangnya juga akur, orang banyak. Terus saya dituntun, saya berhenti, masuklah ke dalam anakku. Saya lihat ke belakang nggak ada orang dalam mimpi saya ini, tapi suara terus seperti apa namanya itu ya. Kalau sekarang ini kayak kayak apa namanya itu? Kayak apa namanya? Google Map ya. Kalau kita untuk mengetahui jalan, seperti itu. Nah, di depan Anda belok kanan, kan kira-kira gitu kalau Google Map. Nah, itu juga seperti saya berjalan. Ada suara yang menuntun. Saya lihat nggak ada. Tapi suara itu lembut, dan suara itu menuntun, dan suara itu sangat saya suka sekali. Jalanlah anakku. Selalu bilang anakku. Saya lihat itu, siapa yang ngomong saya jalan. Dalam mimpi itu Pak. Terus, jadi saya ketemu bermacam-macam orang. Gitu Pak. Ada satu bangunan yang besar, lalu ada juga bangunan-bangunan yang lain, pohon-pohon yang rindang, ada taman, ada sungai-sungai, ada binatang-binatang itu jalan. Enak sekali di situ Pak. Nah, begitu saya terbangun, baru saya sadar. Ya Tuhan, ternyata saya sudah tertidur 3 hari. Tidak ke kamar mandi, tidak lapar. Wah, begitu saya buka pintu, itulah yang tadi ditegur sama tetangga di depan rumah saya. Kemana aja Pak Haji, kok 3 hari gak kelihatan lampu nyala terus. Itu emang ada aja yang luar biasa yang saya alami. Tapi
Apa karena pengaruh obat yang saya makan karena saya tertidur, saya sakit migrain langsung sembuh. Dan puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang saya udah nggak pernah lagi migrain. Saya sembuh, biasanya saya suka banget migrain, sekarang nggak pernah lagi. Dan semakin saya mencintai Yesus. Jadi perjalanan kehidupan saya tidak terlalu spektakuler banget. Yang jelas saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena saya belajar. Saya baca di dalam buku yang saya imani yang lama. Saya baca bukunya orang Kristen. Kemudian ada teman, saya ngobrol-ngobrol, saya diajak ke salah satu pendeta. Lalu kemudian pendeta itu dengan sukacita, beliau sabar, diajarinlah saya. Karena baca Alkitab itu kan ada blok-bloknya. Dari Kejadian terus sampai ke Wahyu, seperti itu. Kalau sekarang puji Tuhan, buka Matius, oh perjanjian baru, saya sudah tahu sekarang. Dan saya dibaptis, terima Yesus itu tahun 2017. Jadi saya belum lama, tetapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Saya karena ditantang, oleh karena penasaran, oleh karena kuat kuasa Tuhan, Tuhan yang menolong, saya hanya menyampaikan sudah lebih dari 30 orang saudara-saudara kita yang terima Yesus dan dibaptis. Jadi ada banyak orang pintar membuat kesaksian yang membuat terpesona, tapi kalau saya, apa yang saya alami, itu yang saya sampaikan. Kalau penderitaan, jadikanlah itu menjadi sukacita, kegoncangan keluarga, kemudian sampai bercerai dengan istri, karena saya tunjukkan, ini loh ma ayatnya. Yang saya tunjukkan itu semuanya dari Al-Quran. Anak saya sudah besar-besar, tapi di mata mereka ayah ini adalah sudah sesat, kafir, murtad. Lalu dipengaruhi oleh keluarga, diajukanlah ke pengadilan karena kami yang menikah cara Islam, diajukanlah ke KUA dan 2 kali sidang langsung putus. Lalu saya bilang kalau pembagian harta gono gini ya udah sama kalian lah itu semua, karena saya juga mencari adalah untuk kalian, biar ayah pergi dengan pakaian yang ada di badan. Tuhan saya Yesus Kristus Maha Kaya. Saya percaya dia tidak akan membuat saya telantar. Saya pergi dari rumah ke rumah seorang sahabat. Saya numpang di situ. Dan sampai sekarang juga orang yang memberikan saya tumpangan. Dan setiap hari, minimal 2 kali seminggu, 3 kali seminggu lah ya, saya selalu dipanggil saudara-saudara kita yang ingin lebih tahu lah. Sepanjang yang dapat saya sampaikan. Dan saya mau katakan bahwa saya tidak suka berdebat. Karena kalau didebatkan kedua buku suci ini, jangankan sehari, seminggu, sebulan nggak kelar-kelar, nggak ketemu-ketemu. Jadi yang kita pakai adalah iman rohani kita dengan pimpinan Rohul Kudus. Karena terlalu banyak orang pintar, bisa mengolah kata-kata segala rupa, saya enggak. Jadi bacalah sungguh-sungguh buku suci yang saudaraku miliki. Temukan di situ ayatnya yang insya Allah mudah-mudahan akan membuat saudaraku lahir baru. Bahwa Isa Al-Masih yang dari kalimatullah, firman Allah, kalam Allah, menjadi manusia. Kalau Allah mau, jangankan jadi manusia, jadi burung pun bisa. Namanya Allah mau, kun fayakun. Jadi, kenapa dia harus jadi manusia? Supaya bisa ngobrol kepada manusia. Kalau Allah mau jadi bebek, bisa. Tapi kan bebek nggak bisa ngobrol sama manusia. Jadi dia harus jadi manusia supaya bisa
memberi contoh tauladan kepada manusia. Bisa ngobrol kita. Ditunjukkanlah keilahiannya, keallahannya. Tidak ada nabi yang bisa seperti Isa Al-Masih Yesus Kristus. Tidak ada. Salam di atas air. Tuh saya baca di dalam bukunya orang Kristen. Hidupin orang mati. Kalau orang Kristen udah paham dah tuh. Kalau ingin tahu saudaraku yang masih beragama Muslim, silakan beli Alkitab. Enggak dilarang, pelajari. Tapi pelajari dulu Al-Quran. Pelajari yang betul. Nanti akan ditemukan. Apalagi, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik saya untuk membuat. Karena nanti seolah-olah mengajar-ajari, enggak. Saya ingin agar Roh Kudus menuntun saudaraku. Saya hanya satu aja saya bacakan ya. Satu aja saya bacakan dari Al-Quran. Apakah itu betul tertulis atau tidak? Di dalam Al-Zukhruf ayat 61. Apa isinya? Surat ke-43 Al-Zukhruf ayat 61. Satu aja saya bacakan kepada saudara. Apakah itu tertulis dalam Al-Quran? Beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, kata Isa Al-Masih. Inilah jalan yang lurus. Nah, yang tahu hari kiamat siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tahu. Dikasih tahu tuh dalam Al-Quran. Al-Zukhruf ayat 61. Baca deh. Betul nggak bahwa Isa Al-Masih itu kalimatullah, firman Allah, kalam Allah? Baca di dalam Al-Quran. Surat ketiga Ali Imran. Disebut Allah itu, Isa itu terkemuka, besar di dunia dan di akhirat. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Lah di sini disebut yang Maha Besar, yang terkemuka, yang paling dekat kepada Allah siapa? Isa Al-Masih. Berarti ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu ya Isa Al-Masih. Menurut saya, menurut pemahaman saya, mudah-mudahan saudaraku juga bisa mengerti. Jadi saya nggak terlalu seperti saya katakan tadi, terlalu spektakuler banget kesaksiannya, tidak. Apa yang saya alami, saya sudah tua, muka saya sudah berkeriput, tapi puji Tuhan, saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis, saya disayang Tuhan, tidak bekerja, tapi berkat untuk menyambung hidup saya ada saja dari saudara saya diberikan oleh Tuhan. Dulu saya penuh dengan kekhawatiran. Makanya terus berdoa. Insya Allah mulu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Sini tidak ada. Di dalam bukunya orang Kristen itu tidak ada mudah-mudahan. Tapi pasti. Itulah kesaksian saya. Nggak terlalu panjang-panjang. Itu perjalanan kehidupan saya. Bahwa saya ditangkap Tuhan. Disayang Tuhan. Oleh karena saya mempelajari. Di dalam saya mempelajari itulah saya dapat hidayah, dapat menggunakan Roh Kudus. Ada orang oleh karena mimpi, oleh karena didatangi. Karena saya juga suka nonton YouTube-nya Pak Pendeta kita ini, luar biasa. Ada karena katanya cahaya. Saya nggak ada dapat cahaya saya. Yang seperti disaksikan oleh saudara-saudara kita ini. Tapi dapat saya suara dan dituntun. Dibawa saya, apakah itu surga atau tidak, saya nggak berani klaim. Tapi itu tempat yang sangat sukacita, luar biasa. Sejuk, damai di situ. Itu yang saya alami. Dan saya dikuatkan untuk mengimani kitab suci Alkitab. Jadi menurut saya,
Al-Quran itu adalah buku yang menunjuk, petunjuk. Karena salah kita bukan menjadi orang Islam kalau kita tidak mempercayai ayat-ayat sebelum Al-Quran ini ditunjukkan. Bahkan ada ayatnya, silahkan baca saudara. Tidak sah Islammu kalau kau tidak mengimani ayat sebelumnya. Dan bukan Al-Quran ini yang menjadi buku kalau di dalam pengadilan seperti di negara kita ini KUHP, bukan Al-Quran tapi Alkitab. Ada di sini tulis. Tadi saya sudah bilang cukup satu, tapi silakan baca. Jadi kalau saudaraku ingin betul-betul mengetahui jalan kebenaran dan pasti masuk surga, pelajari, baca Al-Quran dengan benar, kemudian terima Yesus sebagai Tuhan. Karena dia bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hawa nafsu, tapi kalimatullah, firman Allah, kalam Allah jadi manusia. Karena Allah itu sayang kepada kita, bukan oleh karena amal perbuatan kita. Jadi dia datang membawa berita keselamatan karena dia sayang supaya kita dirangkul. Setelah itu dia naik ke surga setelah kematian. Di dalam Al-Quran jelas dia lahir, dia mati, dia bangkit. Ada, saudaraku baca. Jadi tidak betul kalau dibilang Isa Al-Masih diserupakan lalu kemudian terus diangkat ke sorga. Lah orang dibilang ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, gimana? Baca. Jadi bukan saya yang bilang, bukan saya, tapi kitab suci Al-Quran yang menuliskan. Saya meneliti dan saya baca. Seperti itu saudaraku. Jadi tidak ada sedikit pun keinginan saya mempengaruhi siapapun. Tetapi saya mengajak. Jangan sampai lapuk. Jangan sampai berdebu. Itu buku suci. Tapi bacalah, pelajarilah. Insya Allah akan datang Rohul Kudus memimpin saudara. Akan ada hidayah kepada saudara. Dan Anda akan lahir baru. Lahir baru artinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika kita lahir, saya tidak tahu sekte manapun di Kristen, tapi itu pemahaman saya. Ketika bayi lahir, ketika kita lahir, belum melakukan dosa. Kan masih kecil. Belum. Tapi sudah berdosa. Wih, kok sudah berdosa Pak Haji? Iya. Karena kita lahir dari buah dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah oleh karena itu kita harus ditanggalkan, dilepaskan, dipisahkan dari dosa bawaan itu. Dibaptis, diselamkan. Nah tinggal di dalam air, lahir kita ke atas, baru di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya minta dibaptis. Lama juga saya baru bisa dibaptis. Lama saya baru bisa dibaptis. Jadi saya dibaptis itu bulan April 2017. Sekarang saya udah 65 tahun. Berarti saya baru 3 tahunan masuk terima Yesus. Puji Tuhan luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera di hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Itulah kesaksian saya saudaraku. Kalau ada yang bertanya tentang Al-Quran, saya hanya jawab. Baca dengan benar, kalau perlu saudaraku, beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca sendiri. Ya mudah-mudahan 3 bulan kelarlah, serius bacanya. Mohon tuntunan Rohul Kudus atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Baca. Nanti akan dapat tuntunan dari Allah. Seperti itu juga saya. Karena saya pelajari, penasaran. Tapi hati kita disucikan. Dapat menerima.
Anak saya, istri saya, mertua saya, saudara saya, sama dengan saudara-saudara saya yang duluan menerima Yesus. Sengsara, murtad, kafir. Aduh, banyak banget pangkat kita diberikan orang itu. Tidak apa-apa, jangan dendam. Kasihilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diomongin itu ke kita. Doakan. Itu pesan saya. Dan itu yang saya lakukan. Di dalam Al-Quran itu jelas dituliskan orang Kristen bukan kafir. Baca yang benar. Baca. Bahkan disebut di atas orang kafir. Di ayat mana baca? Sungguh-sungguh pelajari. Setelah itu di Alkitab pelajari. Nggak ada paksaan. Nggak ada. Kalau ingin masuk surga, terima Yesus sebagai Tuhan. Itu garantinya, itu jaminannya. Kepada saudara saya, kaum muslim, ada keyakinan, siapapun dia, kalau kita sudah dimakamkan, orang terakhir dari makam itu 7 langkah sudah datang, Simon-Karnangker tanya. Betul enggak? Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Kalau kamu nggak nyebut Isa Al-Masih, Tuhan, ya sudah, bongkok di situ. Baca Al-Quran ada. Sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah ke-19 tuh baca ayat 70, 71, 72. Bukan kata saya, kata Al-Quran loh. Bukan kata saya. Justru karena saya baca itu, astagfirullah. Biar bagaimana amal soleh saya masuk neraka juga ini ujungnya ini. Nah, kalau Yesus Kristus sih, imannya orang Kristen, Yesus Tuhan, Allah dia. Bukan oleh karena amal perbuatan kita, oleh karena kasihnya. Dan kita sudah ditebus. Karena apa? Kita banyak berbuat salah, berbuat dosa. Upah dosa, ganjarannya dosa, hukumannya dosa, maut. Maut berarti mati. Nah, Allah itu, Yesus itu, sayang kepada kita. Daripada kita semua mati, karena semua kita udah berdosa. Maka, kau dosanya apa? Mencuri, masuk. Perkosa, masuk. Kamu korupsi, masuk. Ke semua masuk ke dalam Yesus. Dialah yang mengalami maut itu. Menebus kita. Ditebus kita sama Yesus. Dan sebelum mati, siapa yang bisa bilang, nabi mana yang bisa bilang? Nanti saya akan disalib. Atau dibunuh, atau dimatiin, atau apalah istilahnya terserah. Tapi disebut, pada hari ketiga saya bangkit. Benar-benar bangkit. Ngapain bangkit? Nyiapin tempat bakal kita yang percaya kepada dia. Jelas. Disiapkan tempat untuk kita. Di dalam buku yang lama itu nggak ada. Mohon maaf. Tapi katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini saya manusia yang berdosa. Di atas ada Nabi kita, Nabi Muhammad. Lalu Allah Ta'ala, yang zat, yang goib. Kita berdoa kepada Nabi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad. Lah kan dia udah Nabi. Masa kita doain? Yang doain kita siapa? Itu juga menggelitik di hati saya. Ya mudah-mudahan menggelitik juga di hati saudara-saudaraku. Ya, itu menggelitik hati saya. Dan saya nggak paksa harus seperti itu kalian-kalian. Enggak. Saya berpikir dia kan Nabi. Berarti lebih dekat kepada Allah. Loh kok saya yang banyak dosa, yang setiap hari melakukan kesalahan, kok malah ngedoain orang suci? Kok ngedoain dia supaya dikabul, supaya ditinggikan derajatnya dengan para keluarga dan sahabat? Saya berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi. Nabi dekat. Dan yang mendoakan saya siapa? Itu juga menggelitik di hati saya. Kalau itu menggelitik di hati saudara, ya amin. Kalau enggak juga, ya enggak apa-apa.
Seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin betul-betul menerima keselamatan, pasti masuk surga, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah. Terakhir, Kristen itu Tuhannya tidak tiga, tapi satu, Esa. Karena dulu waktu saya Islam, ada Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Masa Isa disebut anak Allah? Lah ibunya siapa? Gitu. Baru saya pikir-pikir, oh iya juga ya. Ini namanya Damani, anak Medan. Kapan Medan melahir? Kapan Medan kawin? Sama siapa Medan kawin? Lalu melahirkan Medan. Tapi karena saya berasal dari Medan, disebut anak Medan. Isa Al-Masih anak Allah disebut ya karena memang dia berasal dari Allah. Kalimatullah, firman Allah, rohnya Allah jadi manusia. Kun fayakun, kalau kata Allah jadi, kenapa nggak bisa? Kenapa kita bingung menerimanya? Kan Allah yang mau. Lah kalau Allah mau kun fayakun, jangankan jadi manusia. Jadi burung bisa. Jadi apa? Jadi kebo bisa. Amin. Allah yang mau. Kenapa pusing? Nah, Allah itu mau menyelamatkan kita supaya kita bisa ngobrol. Dia jadi manusia. Makanya dia tidak dari tanah, tidak dari tulang rusuk, dia tidak hadir dari hawa nafsu, tapi dari kalimatullah, dari firman Allah. Kenapa kita sulit menerima? Firman Allah, kalimatullah, kalam Allah, roh jadi manusia. Supaya kita bisa ngobrol sama dia. Jadi dia itu manusia. Nah kalau manusia kan bisa memberi teladan, bisa ngobrol sama kita. Dia juga Allah, karena memang berasal dari roh, firman Allah, dia juga manusia. Kok disalib menebus dosa kita, kemanusiaannya Allahnya mana bisa? Siapa sih yang bisa bunuh Allah? Yang nggak bisa Allah dibunuh. Badannya sebagai manusia ya dibunuh. Pemahaman saya. Saya nggak maksa Anda harus begitu. Tapi saya hanya sarankan saudara-saudaraku, pelajari Al-Quran. Jangan sampai berdebu. Baca yang teliti. Bahwa betul di dalam Al-Quran itu dituliskan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah. Bahwa Isa Al-Masih yang tahu hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Hanya Allah dong. Lah kok dia tahu? Ya memang dia Allah. Itulah kesaksian saya, saudaraku. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menguatkan iman saudara dan juga untuk membukakan pintu hati saudara, karena hidup kita ini hanya sebentar. Jadi hidup kita ini bukan pilihan, tapi kesempatan. Kesempatan itulah kita pergunakan. Saya pernah kedatangan tamu saudaraku, ditantang saya baca Al-Quran, dibaca gini, saya bilang, kalau kamu saya suruh nyanyi rohani Kristen, hidup ini adalah kesempatan. Bingung juga kan, kamu nggak bisa. Dan saya sudah nggak mau lagi. Ngapain saya kembali lagi ke yang sudah saya tinggalkan? Saya sudah lahir baru, saya sudah terima Yesus, jadi saya nggak tertarik lagi ke sono, nggak usah. Tapi kalau kamu pengen, bacalah Al-Quran dengan benar, nanti kamu akan dapat hidayah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada saudaraku semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Shalom, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Teman-teman ya, 97 Pak Damanik pergi haji ya. Itu Angkasa Pura Halim Perdana Kusuma ya. Kita sudah lihat nomornya juga 000997. PPD instansi PPD. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ya, jadi tidak usah Anda lagi bertanya tentang hal-hal seperti ini. Oke, kita lihat lagi ini.
Ini juga petugas Interdep, ya. Situ juga Pak Damanik, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini tas besarnya. Ini Indonesia, plotter dari Indonesia. Oke, ya, tas kecil. Nah, ini tahun 98 beliau kembali lagi ke sana. Ya, jadi beliau ini adalah orang yang sangat istilahnya sangat memahami apa yang dijalani pada waktu itu. Beliau adalah berlatar belakang dari Islam, seorang Muslim, dan ini adalah bukti kartu peserta beliau ya tahun 1998. Oke, masih ada lagi. Nah, ini jabatan POK apa nih? POK Regu Bagasi, ya. Kita lihat kembali di sini nama beliau. Karena petugas, Pak. Iya. Oh ya, ini petugas, ya. Jadi teman-teman, ini jelas ya bahwa beliau adalah memang berlatar belakang dari Muslim dan orang yang sudah pernah naik haji, ya, bukan hanya sekali. Oke, jelas ya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu dahsyat dan luar biasa, di mana seorang pesaksi melihat kebesaran Tuhan Yesus, melihat kedahsyatan Tuhan, di mana di dalam Al-Quran juga dia menemukan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sehingga hal itu menjadi satu pembanding bagi dirinya untuk membandingkan akan Tuhan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Dan sungguh dia menemukan bahwa Tuhan Yesus tak tertandingi. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kemudian Allah itu menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus. Bukan berarti karena dia telah menjadi manusia berarti orang Kristen telah menyembah manusia yang bukan Tuhan atau yang bukan Allah. Tidak. Tetapi untuk menjalankan akan kehendak Allah, maka Allah sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia. Sebab jika Allah tidak berinkarnasi, dia tetap di dalam kealahannya, maka dia tidak bisa mati. Maka dia tidak akan bisa menyelamatkan dosa orang-orang yang sudah jauh dari kebenaran. Itu sebabnya Allah harus berinkarnasi menjadi manusia sehingga dia bisa mati di atas kayu salib dan dia bangkit serta hidup dan naik ke surga. Karena itu teman-temanku, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang menyediakan tempat dan yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan dirimu? Apakah jika engkau dipanggil oleh Allah, engkau sudah memiliki tempat di sorga? Jika belum, saat ini ketika engkau mendengarkan akan kesaksian ini, ambillah keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan menyelamatkanmu. Tuhan Yesus memberkati.